Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syawamil Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Al-Hadits Ats-Tsamin wal Arba'un. Hadis yang ke-48. Salasun haqqun 'alallahi 'aunuhum. Ada 3 perkara wajib bagi Allah untuk menolong mereka. Merupakan hak Allah untuk menolong mereka. Ada 3 orang yang merupakan kewajiban dari Allah untuk menolong mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum al-mukatibu yuridul ada'a wal mutazawwiju yuridul afafa wal mujahidu fi sabilillah. Rawahu ahlu sunan illa Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang merupakan kewajiban atas Allah untuk membantu mereka. Yang pertama ialah al-mukatib yuridul ada. Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan memberi uang ganti rugi kepada tuannya. Yang kedua, al-mutazawwiju yuridul afaf. Orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Yang ketiga, wal mujahidu fi sabilillah. Orang yang ingin berjihad di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlu sunan kecuali Abu Dawud. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam kitab beliau Ghayatul Maram.
Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azakumullah, terdapat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong hambanya yang Allah kehendaki. Baik yang secara umum ataupun yang secara khusus seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Pertolongan Allah ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus kepada orang-orang tertentu. Dalam hadis ini membahas tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tertentu. Yang pertama ialah al-mukatib yuridul ada. Budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan mengganti ganti rugi atau dengan memberikan ganti rugi kepada tuannya. Misalkan dia ingin merdeka, izin kepada tuannya mengatakan boleh, tapi engkau harus membayar ganti rugi sebesar 100 juta. Nah, budak kan bisa dijual belikan. Dia ingin merdeka, tuannya kan otomatis rugi. Maka tuannya, karena dia tidak ingin memerdekakan budak, tapi budaknya yang ingin merdeka, maka meminta ganti rugi kepada si budak tadi sejumlah 100 juta misalnya. Maka si budak tadi diberi kebebasan untuk mencari nafkah, meminta sumbangan kepada kaum muslimin yang lain agar bisa memenuhi target ganti rugi sejumlah 100 juta yang telah ditetapkan oleh tuannya. Budak semacam ini, ikhwan fillah a'azakumullah, mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah memasukkan budak ini dalam bab orang yang terpaksa minta-minta. Memiliki tanggungan yang cukup berat. Minta-minta sumbangan kepada kaum muslimin agar bisa membebaskan budak ini, membayar ganti ruginya. Termasuk kemudahan-kemudahan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, diberi kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga. Di antaranya, Allah mensyariatkan kepada tuan-tuan pemilik budak untuk mengabulkan permintaan si budak memerdekakan diri dan memberi keringanan ganti rugi. Jika memang budaknya dinilai bisa mandiri dan lebih baik merdeka daripada jadi budak. Fakatibuhun in alimtum fihim khaira. Surat An-Nur ayat 33. Kabulkan al-kitabah, yakni permintaan bebas atau merdeka dari seorang budak. Jika kalian melihat budak-budak kalian lebih baik merdeka daripada menjadi budak. Kalau ada yang bertanya, mengapa dalam hukum Islam diatur bab tentang masalah perbudakan? Padahal kalau kita lihat sekilas yang namanya perbudakan itu ada unsur merendahkan hak asasi manusia. Maka jawabannya, hukum asalnya dalam Islam ialah semuanya orang itu merdeka. Ada aturan perbudakan dalam Islam karena sebelum datangnya Islam itu sudah ada perbudakan. Bahkan budak-budak yang ada itu menjadi harta milik tuannya. Maka Islam datang tidak kemudian langsung membubarkan itu semuanya, tapi setahap demi setahap.
Di antaranya ialah perintah untuk memerdekakan budak yang mukmin, yang sudah masuk Islam. Sehingga para sahabat saat itu, mereka yang masih punya budak, kalau budaknya masuk Islam, punya budak itu ketika mereka masih jahiliyah, ya. Nah, ketika masuk Islam, ada ajaran untuk apa ini? Memerdekakan budak, dan termasuk amalan yang mulia. Tentunya yang dimerdekakan ialah budak mukmin. Mengapa harus mukmin? Karena kalau budak kafir dimerdekakan, maka akan berbuat kekafiran lebih luas lagi, lebih leluasa menebarkan kekafiran. Tapi kalau orang kafir jadi budaknya orang Islam, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekafirannya. Nah, barakallahu fikum. Setahap demi setahap melepaskan hukum perbudakan itu, ya. Nah, kemudian Islam mengajarkan tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh si budak. Kewajiban mereka ialah membantu tuannya sesuai dengan kemampuan. Kewajiban mereka ialah tidak kabur dari tuannya. Dan hak mereka ialah mendapatkan makan, minum, pakaian yang layak. Bahkan dalam Islam disyariatkan pakaiannya yang diberikan kepada budak ialah pakaian yang dipakai oleh majikannya. Setara. Mengapa masih diizinkan kaum muslimin untuk memiliki budak-budak mereka yang lama, sekalipun mereka tidak memerdekakannya? Karena pertimbangan-pertimbangan yang lain. Misalkan masalah ekonomi. Dalam Islam, budak itu jadi tanggung jawab tuannya secara penuh dalam hal ma'isyahnya, ya. Makan, minum, pakaian, sehari-harinya, semuanya ditanggung sama tuannya. Nah, kalau dia dilepaskan begitu saja, dia nggak punya modal untuk memberi kehidupan dirinya sendiri. Sehingga banyak sekali orang yang jadi budak, kerasan jadi budak, daripada merdeka dengan alasan semacam itu. Tuannya baik, ya. Lain kalau model perbudakan ala barat, benar-benar diinjak-injak harga dirinya, ya. Nah, dan di sisi Allah nanti di hari kiamat tidak ada bedanya antara tuan dan budak. Yang membedakan mereka ialah takwa. Barakallahu fikum. Jadi hukum perbudakan dalam Islam itu muncul setelah budak itu sudah dimiliki oleh umat manusia, ya. Kemudian diterapkan secara halus, tidak kemudian dipaksa melepaskan semuanya, ya, dengan pertimbangan maslahat mafsadah tadi itu. Barakallahu fikum. Jadi ada istilah memerdekakan budak. Bahkan dalam berbagai hukuman pelanggaran tindakan kriminalitas ataupun hukum-hukum kafarat yang lainnya, itu ada di situ hukumannya ialah dengan memerdekakan apa ini? Budak. Seperti orang yang siang hari puasa Ramadan berhubungan badan, ya, dengan sadar, ya, maka kalau nggak bisa puasa 2 bulan, ya memberi makan 60 orang bagi miskin. Kalau nggak mampu, ya memerdekakan apa ini? Budak. Ya. Sehingga dengan itu akan terkikis habis perbudakan dalam Islam. Ingat, Islam tidak memperbudak manusia. Sudah ada budaknya, kemudian diatur hukum perbudakan, biar tertib, gitu, ya. Tapi kalau dalam peperangan melawan orang kafir, kemudian ada orang kafir yang menjadi tawanan perang dan tidak ada yang menebusnya, maka orang kafir tadi itu menjadi budak bagi kaum muslimin. Kenapa? Orang kafir itu tidak ada harganya, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala.
Di samping itu dengan dijadikan budak, kekafiran bisa ditahan, dihentikan, tidak menyebar. Begitu. Nah, ini bedanya. Berarti ada kasta di dunia ini? Iya, ada kasta dalam Islam. Kenapa tidak? Orang Muslim lebih tinggi daripada orang kafir kastanya, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Tapi kalau sesama Muslim tidak ada kasta. Yang paling tinggi derajatnya yang paling bertakwa. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Semuanya, ya kan? Islam itu tinggi, tidak ada yang mengukur ketinggiannya. Paham ya? Sehingga wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir sekalipun ahlul kitab. Tapi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Nah ini kelebihannya kaum muslimin ya. Jadi jangan sampai salah paham ya. Makanya jadi orang kafir itu berarti siap menjadi orang yang direndahkan di dunia dan di akhirat. Jadi orang Islam siap menjadi orang yang terhormat di dunia dan di akhirat. Barakallahu. Yang kedua, wal mutazawwij yuridul afaf. Orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni diberi kemudahan, ialah mereka yang ingin menikah dengan niat menjaga kehormatan diri. Sudah enggak tahan membujang. Ingin segera menikah, takut kalau enggak menikah akan terjatuh ke perzinahan atau kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Namanya mencari afaf, mencari kehormatan diri. Ini akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di antara bentuk bantuannya ialah cepat dapat jodoh orang semacam itu, ya. Nah, masalah ideal atau tidak itu lain masalah, ya. Yang penting dapat. Nah, gitu ya. Lagian wanita ideal itu nisbi, relatif. Ya, kadang sekali tinjau ideal, tapi setelah bersama dalam keluarga, menjadi wanita yang paling tidak ideal. Hanya sekilas tinjauan kurang ideal, tapi ketika menjadi suami istri, mengarungi pada rumah tangga, menjadi wanita yang sangat ideal. Banyak juga, ya. Jadi pandangan Anda jangan sepintas saja, ya. Yang paling penting itu ialah setelah menikah, bukan pertama kali menikah. Nah, setelah menikah, itulah kita sama-sama membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya. Begitu. Kemudian dalam hadis ini berarti ada faidah atau hikmah menikah. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini ialah al-afaf, untuk menjaga kehormatan diri. Memang orang yang sudah menikah sama yang belum menikah itu lebih bisa menahan diri, lebih bisa menjaga kehormatan diri bagi orang yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Sekalipun yang sudah menikah kadang-kadang ya gelewer juga, ya. Nah, bandel juga, ya. Nah, begitu. Makanya dalam Islam ada obat penenangnya. Ya boleh menikah lebih dari satu. Nah, itu, ya. Kalau sudah dikasih 4, kok masih bandel saja, berarti sudah ini di luar batas rata-rata kenormalan, gitu ya. Nah, barakallahu, ya. Tapi yang jelas menurut keumuman orang yang sudah menikah sama orang yang belum menikah itu lebih bisa menjaga kehormatan diri orang yang sudah menikah daripada yang belum menikah. Faedah yang lain dari pernikahan ialah imtitsalu amrillahi ta'ala. Ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma tawaba lakum minan nisa.
Nikahilah wanita-wanita yang menyenangkan hati kalian. Perintah. Dengan menikah berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan menikah berarti kita termasuk mengikuti sunnah, ittiba'u sunnah. Dan dengan membujang tidak mau menikah berarti membenci sunnah. Niat membujang dan tidak mau menikah berarti membenci sunnah. Dalam hadis disebutkan mararibaan sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku tidak termasuk golongan. Ini beliau sabdakan ketika ada 3 orang yang datang menanyakan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka ada yang kemudian menganggap remeh ibadah Rasulullah dan menganggap maklum karena beliau ialah Nabi yang diampuni dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Sehingga ibadahnya ya seperti itu saja, biasa-biasa. Adapun mereka ya harus lebih dari itu. Sehingga ada yang sampai mengatakan akan membujang dan tidak akan menikah. Semuanya dibantah oleh Rasulullah dengan sabda beliau, "Ma raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang benci sunahku, maka tidak termasuk golonganku. Begitu. Lain kalau memang lama enggak laku, ya. Itu lain. Sudah keinginan nikah sudah 20 tahun yang lalu, ya. Tapi masih belum dapat juga, ya. Nah, melamar sini, melamar sana ditolak. Ya, sudah. Tapi dia masih belum putus asa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sekalipun sampai mati kok ternyata belum menikah, bukan berarti membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kondisi yang memang tidak memungkinkan ya untuk menikah karena ditolak sana, ditolak sini ya. Enggak ada yang mau. Gimana lagi? Barakallahu. Kemudian dengan adanya menikah, kita bisa mengambil faidah kasr syahwah. Bisa mematahkan syahwat. Nah, ini pembahasan menikah ya. Bukan puasa ya. Puasa itu bagi yang enggak mampu menikah. Karena dari sisi mematahkan syahwat itu ada kesamaan ya. Puasa itu bisa mengurangi libido seks. Nah, kalau menikah bagaimana? Nah, sudah bisa menyalurkannya ke yang halal sehingga terkendali. Tapi kalau belum menikah, ini apalagi masih usia-usia remaja ya. Masya Allah ya, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, bayangannya itu semuanya wanita. Tembok ya. Yang muncul kayaknya wanita. Ya, nah. Semua benda yang dijumpainya itu sepertinya wanita. Ya, namanya memang gejolak syahwatnya sangat tinggi. Nah, orang-orang semacam itu ini, kalau memang sudah mampu, ya sandang papannya, ya, segera menikah. Ya maksar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu al-ba'ah, ba'ah maliyah wa ba'ah jasadiyah atau badaniyah, maka hendaklah menikah. Ba'ah maliyah, mampu dari sisi finansial, berduit, ya, bisa menghidupi anak orang, tidak menggantungkan diri ke mertua, kecuali kalau mertuanya memang melarang dia cari kerja, ya,
traktir semua, tanggung semua sama mertuanya. Ya alhamdulillah kebetulan itu ya. Nah. Termasuk Mbak Amalia ialah siap menanggung acara walimah. Ya, acara walimah itu tanggung jawab laki-laki sebetulnya. Kalau ternyata ada tempat wanita yang menanggung, walhamdulillah. Ya. Tapi hukum asalnya laki-laki yang menanggung acara walimah itu. Ya. Kemudian jasadiyah atau badaniyah, yakni mampu melakukan hubungan seksual, tidak impoten secara paten. Kalau mereka yang terkena penyakit impoten, ya, yang benar-benar paten, ya, nah, maka tidak wajib bagi orang itu menikah. Karena tujuan pernikahan tidak lain ialah untuk mencari keturunan. Ya, nah, kecuali kalau wanitanya rela dan mau, ya, walaupun calon suaminya impoten mutlak gitu, mutlak gitu, ya, nah, gak apa-apa, ya, saya gak butuh itunya, nah, saya butuh duitnya, nah, yes. Lah baksa. Tapi rata-rata wanita dan juga keumuman suami istri enggak semata-mata duit, ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian adamu duyu'il fahisyah fil muslimin. Dengan adanya menikah berarti mengurangi munculnya perbuatan-perbuatan zina di kalangan kaum muslimin. Nah, sudah menikah, sudah ada tempat penyaluran syahwatnya, ya, maka paling tidak mengurangi perbuatan-perbuatan zina yang terjadi di kalangan apa ini? Kaum muslimin. Termasuk kalau wanita-wanita sudah banyak yang dinikahi akan mengurangi kecenderungan mereka untuk menjadi PSK, ya, bekerja komersial bisa dikurangi, ya. Nah, dengan adanya pernikahan. Barakallahu fikum. Tapi kalau pernikahan dipersulit, banyak yang tidak menikah, laki-lakinya mencari-cari yang haram, wanitanya melayani keinginan laki-laki tadi itu, karena nggak bisa menikah, ya. Makanya pernikahan itu sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi munculnya PSK tadi itu, termasuk mengurangi munculnya laki-laki hidung belang. Nah, barakallahu fikum. Tahu hidung belang ya? Kenapa dikatakan belang? Wallahu ta'ala bishawab. Istilah, ya. Nah, laki-laki hidung belang itu ya. Nah. Mereka yang suka jajan di restoran, tante-tante. Nah. Kemudian faedah nikah yang lainnya ialah takthirun nasl, memperbanyak keturunan. Nah, mengapa harus diperbanyak keturunan? Kaum muslimin tinjauannya tidak semata-mata tinjauan ekonomi, tapi tinjauannya ialah untuk kepentingan ukhrawi. Dari sisi ekonomi, kaum muslimin kalau berani menikah, berarti berani menghidupi anak orang. Begitu prinsipnya kaum muslimin. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Tidak sekedar perintah, ayo nikah, terus nganggur semua, enggak. Tapi berani menikah, berani bertanggung jawab menghidupi anak orang. Itu prinsipnya kaum muslimin. Sehingga dari sisi ekonomi, enggak masalah anak banyak. Karena itu merupakan
resiko yang harus ditanggung dalam sebuah pernikahan. Enggak berani nanggung anak orang atau anak sendiri nanti yang muncul dari istri. Mundur, jangan menikah. Nah, kalau enggak menikah gimana? Nanti tersebar perbuatan-perbuatan zina dan sebagainya. Ya tadi ada solusi yang lain, ya puasa. Babnya lain, ya puasa. Masya Allah, enak Islam, ya. Tinjauan ekonomi diperhatikan. Gak semata-mata memberanikan pemeluknya untuk menikah, tapi dikasih semangat juang yang tinggi ya, untuk siap menikah, siap bertanggung jawab dari sisi finansial. Kemudian tinjauan ukhrawi ialah dengan banyaknya anak keturunan, berarti kemungkinan untuk bisa mendapatkan anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang tua di dunia wal akhirah semakin besar peluangnya. Semakin sedikit anaknya, semakin sedikit pula peluang untuk mendapatkan anak yang soleh. Kalau hitung-hitungan anaknya 10 begitu, yang soleh cuma 3, itu lumayan. Tapi kalau anaknya dibatasi cuma 2, ternyata nggak ada yang soleh, nggak ada gantinya. Nah kalau anaknya 10, soleh semuanya, Masya Allah. Naam, begitu. Tinjauan ukhrawi. Semacam itu. Jadi Islam menganjurkan pembeluknya untuk memiliki keturunan yang banyak. Ya, nah karena tinjauan ukhrawi tadi itu. Adapun tinjauan ekonomi sudah harus dipersiapkan sebaik-baiknya sebelum menapaki jenjang pernikahan, sehingga siap mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. Apa itu? Anaknya banyak itu. Ya, nah, siap. Ya, begitu. Kalian cita-cita anaknya 10, ya sudah siapkan itu, ya kas untuk membiayai anak dan istri. Kalau anaknya 10, ya nah. Begitu. Jadi jangan kemudian beralasan dengan tawakal, tapi tidak berusaha. Berusaha, ya. Nah, ada usaha. Baik, kemudian di antara faedah pernikahan yang lainnya, yakni tahsilul ajr, mendapatkan pahala minal jima' fil halal, dalam berjima' di tempat yang halal. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, menjima' istri kalian kalau niat mencari pahala dalam rangka menjaga kehormatan, dapat pahala. Masya Allah, ya. Nah, begitu. Bahkan di bulan Ramadan semacam ini, walaupun siangnya dilarang, malamnya masih ada kesempatan meraih pahala. Nah, iya kan? Iya, Islam itu tahu tabiat manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diinginkan dan disenangi oleh manusia. Tidak membebani beban yang terlalu berat kepada mereka. Barakofikum. Dan masih banyak yang lain, faedah-faedah pernikahan. Maka tunggu apa lagi? Nah, ya, tunggu apa lagi? Ya, segera menikah bagi yang sudah mampu. Bagi yang tidak mampu, ya sudah puasa. Kalau puasa Senin Kemis enggak mempan, dah kurang ampuh, sudah puasa Daud. Puasa Daud tidak mampu, waduh. Orang semacam ini harus dibantu untuk segera menikah sebelum terjadi apa yang telah terjadi pada sebagian orang. Ya, nah, begitu. Barakofikum. Ini ada pertanyaan. Dalam lafaz hadis, kewajiban menikah hanya berlaku bagi laki-laki. Apakah bagi wanita terkena kewajiban menikah? Nah, untuk
wanita ini lain dengan laki-laki, ya. Baik, untuk yang laki-laki, bagi yang sudah mampu, wajib menikah. Adapun bagi wanita tidak wajib menikah. Loh kok bisa? Ya, tadi lah hadisnya. Ditambah lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Inna rajulan ata bibnatin lahu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ada seorang laki-laki membawa putrinya menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, laki-laki itu berkata, "Inabti hadhihi abad an tazawwaj." Wahai Nabi, putriku ini tidak mau menikah. Faqala lah, ati'i abab. Maka Rasulullah bersabda kepada perempuan tadi, turuti kemauan bapakmu, ya, menikahlah kamu. Faqalat la. Perempuan tadi bilang, enggak mau Rasul. Hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujati. Saya tidak mau menikah sampai Anda menjelaskan kepada saya apa sih sebetulnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Kalau saya tahu, nanti saya pertimbangkan. Kalau saya nggak dikasih tahu, saya nggak mau menikah. Saya ingin tahu dulu apa hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Karena saya akan jadi istri. Apa hak suami saya nanti yang harus saya tunaikan? Nah, faqala, maka Rasulullah bersabda, haqquz zauj ala zaujatihi allau kana fi qurhatun falahasadha. Naam. Aw tadara makharahu sadidan aw daman thumma lahisathu ma adat haqqah. Hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istri itu sangat besar sekali. Sampai-sampai seandainya suaminya memiliki luka atau keluar nanah atau darah di tubuhnya, kemudian dihisap oleh istrinya itu masih belum dianggap menunaikan hak suaminya. Masih besar, masih lebih besar daripada itu. Masih ada lagi yang lebih besar daripada itu. Masya Allah, ya. Seandainya suaminya punya luka, berdarah atau bernanah, kemudian dijilati biar hilang darahnya oleh istrinya, itu masih belum dianggap menunaikan 100% hak suami. Masih ada hak suami yang lain yang lebih tinggi daripada itu. Masya Allah, yang kayak gitu saja masih belum puncak-puncaknya pelaksanaan hak suami. Ya, padahal Masya Allah, siapa yang mau itu? Jilati darah sama nanah itu, ya. Nah, qalat, perempuan itu berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju abada. Demi zat yang mengutus engkau dengan membawa al-haq, saya tidak berani nikah selamanya. Kalau demikian, maka Rasulullah bersabda, la tunkihuhunna illa bi'idnihinna. Wahai para sahabat, inilah kasus. Maka janganlah engkau menikahkan putri-putri kalian kecuali minta izin kepada putri kalian. Ya, nah, jangan dipaksa. Disinilah para ulama berpendapat bahwasanya hukum menikah untuk perempuan itu tidak wajib sebagaimana laki-laki, kecuali dia takut terjatuh dalam perbuatan zina. Wajib juga bagi wanita tadi untuk menikah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nah, menolak pintu-pintu mafsadah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Barakallahu fikum. Beda
laki-laki beda wanita. Ya, kata Dika, Masya Allah. Ini haknya laki-laki itu besar sekali, ya kan? Tapi walaupun demikian, Islam tidak mengajarkan suami bertindak semena-mena atau main hakim sendiri terhadap istrinya. Tidak, maka Islam mengajarkan kepada suami-suaminya untuk betul-betul bergaul dengan istrinya dengan lemah lembut, ya, mengarahkan mereka dengan lemah lembut, membantu pekerjaan-pekerjaan mereka dengan baik, sehingga terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu taala bissawab. Wal mujahid fi sabilillah. Yang ketiga, yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang berjihad di jalan Allah. Baik jihad dengan menggunakan jiwa raganya ataupun dengan menggunakan ilmunya dan lain sebagainya. Maka ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada keutamaan jihad fi sabilillah secara khusus, ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya. Al-haditsu tasi' wal arba'un. Hadis yang ke-49. Al-muharramat min ar-radha. Wanita-wanita yang haram dinikahi dengan sebab hubungan susuan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yahrumu min ar-radha'ati ma yahrum min al-wiladati. Muttafaqun alaih. Haramnya menikahi wanita dengan sebab susuan sebagaimana haram menikahi wanita dengan sebab nasab. Artinya mahram, ya, wanita-wanita yang termasuk mahram kita, ya, yang haram kita nikahi selama-lamanya. Itu ada yang karena hubungan nasab sama kita, hubungan darah. Ada yang karena hubungan apa ini? Susuan. Asalnya nggak ada hubungan sama sekali dari si darah. Tapi karena ada hubungan susuan, maka menjadi mahram bagi kita. Nggak boleh kita nikahi selama-lamanya. Sama dengan silsilah mahram nasab. Nah, barakallahu fikum. Siapa saja wanita-wanita yang haram kita nikahi itu? Muharramat itu ada yang mu'abbadah, ada yang mu'aqqadah. Wanita yang haram kita nikahi itu ada yang mu'abbadah. Haram kita nikahi selama-lamanya, ila yaumil qiyamah. Selama-lamanya, enggak boleh sama sekali. Ada yang mu'aqqadah, hanya sekali waktu atau batas waktu tertentu saja. Kalau sebab larangannya hilang, maka kita boleh maju menikahinya. Nah, yang dianggap mahram itulah yang dimaksud wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Adapun yang kita nikahi, yang kita dilarang menikahinya sementara waktu, itu bukan mahram kita. Bukan apa ini? Mahram kita. Barakallahu fikum. Siapakah wanita-wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya itu? Naam. Wanita yang haram kita nikahi selama-lamanya. Ini ada yang bin nasab, dengan sebab nasab, hubungan darah. Ada yang bil musaharah, dengan sebab hubungan pernikahan. Musaharah itu hubungan besanan atau pernikahan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, birradha'ah, yakni dengan sebab susuan. Ini harus diketahui. Kenapa? Karena kalau tidak diketahui,
kemudian nikah, ternyata yang dinikahi itu ialah wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Nah, setelah nikah, akad nikah, jadi suami istri, diketahui itu ialah adik kakak, maka wajib dipisah, wajib cerai, wajib cerai. Bayangkan, wajib dicerai, bukan terlanjur nasi jadi bubur, bukan, wajib cerai. Siapakah yang tak boleh kita nikahi dari sisi nasab selama-lamanya? Yang pertama ialah al-ummahat, ibu-ibu kita. Ibu yang melahirkan kita. Kemudian ibu yang melahirkan bapak kita atau melahirkan ibu kita. Kemudian ibu yang melahirkan mbah-mbah kita tadi. Nah, ke atas. Ya. Ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan apa ini? Bapak dan ibu kita. Ibu yang melahirkan mbah-mbah kita, ya kan? Sampai ke atas. Nggak boleh kita nikahi, ya. Nah. Oh, nggak mungkin jatuh hati Ustaz sama mbah sendiri. Duh, nggak tahu. Ya, siapa tahu ya. Lupa ya. Atau nggak ketahuan. Anak satunya di Indonesia, satunya di Malaysia. Wah, nggak tahu kalau itu ada hubungan nasab dari sisi ummahat, keibuan. Ya, nah, penting itu. Yang kedua, al-banat. Anak-anak perempuan kita. Kalau kita punya anak perempuan, ya semuanya anak perempuan kita itu nggak boleh kita nikahi, ya. Termasuk anak perempuan dari anak perempuan kita. Ke bawah. Nggak boleh. Cucu perempuan, cicit perempuan. Apalagi itu selanjutnya nggak tahu namanya, ya. Ya, ke bawah. Nggak boleh dinikahi. Syarat. Selama-lamanya. Mu'abbadah. Al-akhwat. Yang ketiga ialah saudara-saudara kita. Min kulli jihatin. Dari segala arah. Saudara sekandung tidak boleh kita nikahi. Saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sebapak. Saudara perempuan seibu. Juga tidak boleh kita nikahi. Ya. Nah. Kemudian yang keempat, al-ammad. Saudara perempuannya bapak. Ke atas. Masuk bibiknya bapak. Bibiknya ibu. Ya. Nah. Gitu ya. Nggak boleh. Yang kelima, al-khalat. Saudara perempuannya ibu. Ke atas. Ibu kita punya saudara perempuan. Ya. Maka kita nggak boleh menikah sama saudara perempuannya ibu tadi. Ya. Nah. Bude, bule, bibik kita itu nggak boleh kita nikahi. Ya. Nah. Yang memang saudara ibu kita. Ya. Bukan ipar. Nah. Bukan. Lain. Jadi jangan terpengaruh dengan istilah bibik atau bude atau bule. Ya. Nah. Tapi terkait dengan saudara seibu. Saudara ibu kita atau saudara bapak kita tadi. Kemudian banatul akh. Anak-anak perempuan saudara kita, di keponakan kita. Jangan terpengaruh dengan istilah keponakan di tengah-tengah masyarakat. Dan ada keponakan yang bukan mahram kita. Nah, keponakan bawaan. Yang penting itu ialah benar-benar anak perempuan dari saudara kita. Yang laki-laki. Wabanatul dan juga anak-anak perempuan saudara perempuan kita. Kita punya saudara kandung. Saudara kandung kita punya anak perempuan. Nah itu anak perempuan yang namanya keponakan kita yang sebenarnya. Enggak boleh kita nikahi. Ya. Atau kita punya saudara laki-laki sebapak. Kemudian dia punya anak perempuan. Itu keponakan perempuan kita yang sebenarnya. Yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya. Begitu seterusnya. Ya.
Taib itu silsilah nasab. Perempuan yang tidak boleh dinikahi secara nasab, ya. Dan itu paten, nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Adapun yang sesusuan ialah al-murdi'ah wa ummuha, yaitu perempuan yang menyusui kita atau ibu dari perempuan yang menyusui kita. Kemudian banatul murdi'ah, anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui kita. Nah, ya. Terus sama dengan silsilah nasab. Ya, seperti ukhtul murdi'ah, saudara perempuan dari ibu yang menyusui kita. Yang menyusui kita itu kadang-kadang ibu kandung kita, kadang-kadang orang lain yang dibayar sama orang tua kita untuk menyusui kita, ya, supaya dapat ASI yang penuh, ya. Nah, kemudian bintul murdi'ah, cucu perempuan dari anak perempuan dari ibu susuan kita. Kemudian ummu zaujil murdi'ah, ibu suami perempuan yang menyusui kita. Kemudian ukhtu zaujil murdi'ah, saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui kita. Kemudian bintu bani al-murdi'ah, anak perempuan dari anak laki-laki dari ibu yang menyusui kita. 6. Kemudian bintu zaujil murdi'ah, anak perempuan dari suami ibu yang menyusui kita. Kemudian akhwatu zaujil murdi'ah, saudara-saudara perempuan dari suami dari ibu yang menyusui kita. Kemudian az-zawjatul ukhra li zaujil murdi'. Nah, istri yang lain dari suami ibu yang menyusui kita. Jadi suami itu punya 2 istri, ya. Istri pertama menyusui kita, istri yang kedua tidak menyusui kita, termasuk mahram. Adik. Nah, kemudian zaujatul rabi, nah, istri dari rabi yang disusui. Nah, juga termasuk mahram bagi suami, bagi ibu yang menyusuinya. Jadi kita yang disusui oleh seorang perempuan punya istri. Istri kita sama suami ibu yang menyusui kita tadi itu mahram. Ya, barakallahu fikum. Baik. Adapun yang dengan sebab hubungan musyawarah pernikahan ialah zaujatul ab, istrinya bapak kita. Istri pertama, kedua, ketiga, 4 semuanya mahram bagi kita. Kemudian ummu zaujah, mertua kita, ibu mertua kita dari istri kita, itu mahram bagi kita, nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Sekalipun anaknya kita cerai, kemudian sudah bukan hubungan sama istri lagi, ibunya si istri kita tadi, yakni ibu mertua kita, selamanya tidak boleh kita nikahi. Nggak boleh kita kemudian maju menikahi ibunya, nggak boleh. Termasuk bintu zaujah, yakni ar-rabibah, putri istri kita dari orang lain. Kan kita menikahi janda beranak, anaknya seorang perempuan, ya. Kemudian kita menikahi ibunya, maka anak dari istri kita tadi itu, ya, nah, termasuk mahram bagi kita. Di sini ada yang mensyaratkan dengan catatan kita sudah menggauli ibunya, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini mahram-mahram yang harus diperhatikan agar tidak asal menikah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang bab dan hadis berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.